Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini udah sampai di depan gerbang menuju Monumen Pancasila Sakti. Nah, sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya Muhammad Teguh Salim dari kelas 12.6. Saya Iksi Goliansyah dari 12.7. Saya Muhammad Fauzan dari 12.1. Saya Muhammad Yafi Muzaki dari 12.4. Saya Dimas Aditya Saputra 12.6. Saya Fahri Tiratawan dari 12.4. Nah, oke. Bagaimana videonya selanjutnya? Mari kita tonton. Let's go. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Museum ini terletak di Jalan Monumen Pancasila Sakti nomor 1 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum ini resmi didirikan pada 1 Oktober 1973 sebagai bagian dari Monumen Pancasila Sakti. Jam operasionalnya adalah mulai dari 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya adalah 5.000 per orang. Museum ini cocok untuk wisata edukasi keluarga, pelajar maupun masyarakat umum yang ingin belajar sejarah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mengenang kembali peristiwa bersejarah yang melatar belakangi berdirinya Museum Pancasila Sakti. Pada tahun 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa G30 SPKI, yaitu gerakan yang berusaha mengganti ideologi negara kita, Pancasila, dengan ideologi komunis. Peristiwa ini menelan korban 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Museum ini dibangun sebagai pengingat perjuangan mempertahankan Pancasila, sekaligus sebagai tempat edukasi agar generasi muda tidak melupakan sejarah kelam bangsa. Di sini berdiri kokoh patung 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, Letu Pierre Tendian, dan Brigjen Katamso. Mereka adalah simbol keberanian dan pengorbanan demi mempertahankan ideologi Pancasila. Patung ini mengingatkan kita bahwa persatuan bangsa harus dijaga dengan penuh pengorbanan. Sekarang kita masuk ke dalam museum. Di sini terdapat ruang diorama yang menggambarkan kronologi peristiwa G30 SPKI. Secara visual, diorama ini memperlihatkan bagaimana peristiwa penculikan dan pembunuhan pahlawan terjadi, serta suasana politik Indonesia saat itu. Dengan melihat diorama ini, pengunjung bisa lebih mudah memahami sejarah, seolah-olah kita menyaksikan langsung kejadian di masa lalu. Melihat diorama ini, kita bisa merasakan betapa pentingnya menjaga persatuan bangsa, agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Di Monumen Pancasila Sakti terdapat 34 diorama yang menggambarkan kekejaman Partai Komunis Indonesia. Selain itu, ada juga 9 diorama yang menampilkan suasana rapat persiapan pemberontakan dan pelarangan Partai Komunis Indonesia oleh pemerintah. 34 diorama menggambarkan kekejaman Partai Komunis Indonesia. Kekejaman Partai Komunis Indonesia menganiaya pahlawan revolusi dan berbagai organisasi di bawah Partai Komunis Indonesia. Serta 9 diorama menampilkan suasana rapat persiapan pemberontakan dan pelarangan Partai Komunis Indonesia oleh pemerintah. Sekarang kita berada di lokasi yang paling khidmat, yaitu Sumur Maut Lubang Buaya. Disinilah jenazah para pahlawan revolusi ditemukan setelah dibuang oleh para pelaku G30 SPKI. Suasana di sini terasa hening dan penuh kehormatan. Tempat ini menjadi saksi bisu atas pengorbanan para pahlawan demi tegaknya Pancasila. Mengunjungi sumur ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Saya menyampaikan bahwa museum ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sarana belajar sejarah. Museum Pancasila Sakti adalah monumen sejarah, tempat edukasi, dan simbol penghormatan terhadap para pahlawan revolusi. Kesimpulannya, museum ini mengingatkan kita bahwa persatuan bangsa dan ideologi Pancasila adalah harga mati yang harus dijaga dengan semangat, keteguhan, dan penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan. Oke, itu saja vlog dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.